Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Janu. Tujuan dibuatnya video ini adalah sebagai tugas akhir kuliah mata kuliah e-learning. Dan dosen pengampunya adalah Pak Eko Sebastian, SPD MKOM. Di sini saya bersama narasumber saya. Ibu silakan perkenalan dulu. Nama saya Mardini, Eskom MPD. Kebetulan saya mengajar di SMA Negeri 1 Tarakan, Kalimantan Utara, tepatnya di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 18, Kota Tarakan. Di sekolah saya mengampu mata pelajaran informatika dan juga sebagai pembina ekskul di bidang fotografi dan perfilman. Ya, demikian. Oke, selanjutnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan seputar media pembelajaran di sekolah ya Bu. Boleh, boleh. Oke, yang pertama itu media e-learning di sekolah itu offline, online atau keduanya Bu? Bisa dijelaskan? Sebenarnya kita hybrid ya, kedua-duanya. Ada guru yang menggunakan sistem offline, ada juga yang menggunakan online. Jadi ketika masa pandemi kemarin, kita diharuskan, semua guru mata pelajaran diharuskan untuk menggunakan secara online untuk memudahkan siswa mengakses mata pelajaran yang kita ampu. Nah, dengan selesainya pandemi itu sehingga kita sudah diharuskan masuk ke sekolah 100%. Masih ada beberapa guru yang masih menggunakan online juga, tapi sebagian besar sudah menggunakan offline. Tapi tidak meninggalkan online tadi karena menggunakan classroom itu tadi. Jadi pembelajaran, portofolio, penilaian segalanya itu masih tersimpan rapi di dalam Google Classroom. Demikian. Berarti media online yang digunakan salah satunya Google Classroom ya, Bu? Betul sekali. Termasuk salah satu Google Classroom, dan ada juga beberapa guru yang membuat aplikasi sendiri yang digunakan sendiri untuk pembelajaran. Jadi mungkin tadi yang dari Google Classroom itu ya dilengkapin, platformnya itu mungkin dilengkapi sesuai dengan kebutuhan di lapangan gitu. Terus Bu, kalau misalkan ini latar belakangnya kenapa mau metode seperti itu, kenapa Bu? Ya, jadi untuk untuk mengikuti perkembangan zaman ini ya, kita tidak boleh diam, kita harus mengikuti perkembangan. Inovasi-inovasi itu harus selalu ada. Bagaimana caranya memberikan bagaimana caranya menggunakan metode atau model pembelajaran yang bisa didapatkan oleh siswa secara baik ya. Jadi kalau misalnya kita mau masih seperti semula secara metode lama, itu mungkin sudah susah diterapkan oleh siswa sekarang ini karena perkembangan zaman. Kita tahu sekarang kan semuanya pembelajaran itu sudah jarang menggunakan kertas ya, jadi semua serba online ya. Jadi paper line itu sudah jarang, rata-rata menggunakan secara online. Itu ya Bu? Ya, seperti itu. Terus Bu, kalau penjelasan proses e-learning yang dijalankan itu bagaimana? Cara kayak memperoleh hosting atau domain itu gimana? Nah, itu ya yang kalau misalnya Google Classroom itu kan maksudnya kan semua guru yang tadinya mempunyai akun Google itu kan berarti kan sudah bebas ya, sudah bebas menggunakan Google Classroom. Sementara di Google Classroom itu kan kita tahu semua platformnya itu sudah sangat lengkap untuk digunakan, yang gampang juga diakses oleh siswa, dan juga sebagai sebagai portofolio juga ya, baik guru untuk sebagai tempat menyimpan berbagai mata pelajaran, bahan ajar, kemudian juga siswa, file-file siswa juga kan akan terarsip di situ ya, sehingga memudahkan misalnya mulai dari kelas 10, kelas 11, nanti kelas 12, jadi mereka gampang untuk mengulang pembelajaran baik itu di sekolah maupun di rumah. Selanjutnya Bu, kalau menurut pandangan Ibu sendiri, apakah metode pembelajaran yang online tadi ini efektif buat siswa di era sekarang? Terlepas dari kemarin pandemi dan sekarang yang kita udah lepas dari pandemi. Ya, sangat efektif sekali sih, sangat efektif sekali ya. Karena yang seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa segala portofolio siswa itu ya, apalagi sekarang yang misalnya yang kelas 11 sama kelas 12, portofolio kemarin yang mereka pelajari di kelas 10 itu semua terarsip di dalam Google Classroom itu. Jadi semua tersimpan. Mereka bisa melihat misalnya pada saat kelas 10 misalnya
nilainya itu seperti apa, sehingga nanti dari tahun ke tahun, misalnya dari semester ke semester mereka bisa melihat, misalnya tahun ini semester ini saya mendapatkan nilai hanya sekian, nanti mungkin semester depannya dia akan lebih meningkatkan lagi, karena di situ kan kita bisa langsung melakukan penilaian, kemudian melakukan guru bisa memberikan timbal balik, misalnya siswa memberikan komentar, memberikan jawaban, guru langsung bisa memberikan komentar ya. Nih misalnya ini jawabannya sudah betul nih, tapi ada perlu yang harus diperhatikan untuk lebih baik ke depannya. Berdiskusi di situ. Berdiskusi di situ ya. Jadi maksudnya bisa saling apanya yang kurang, apanya yang perlu dilengkapi gitu, yang perlu disempurnakan. Pertanyaan terakhir dari saya, Bu, bagaimana cara sekolah bertahan dan meningkatkan kualitas belajar mengajar di tengah pandemi kemarin? Nah, kalau kemarin itu alhamdulillah kita di SMA 1 Tarakan ya. Sekolah itu dari segi sarana dan prasarana sangat didukung penuh. Karena memang dari dulunya ya kita memang sudah sangat didukung penuh. Kemudian guru-guru itu selalu diupdate untuk melakukan pelatihan. Jadi tiap semester itu kita melakukan IHT, pelatihan, sehingga guru-guru itu tidak ketinggalan zaman. Jadi selalu terupdate tentang perkembangan dunia, bagaimana caranya memberikan yang terbaik kepada siswa supaya siswa lebih ada peningkatan dari tahun ke tahun. Berarti selalu ada inovasi. Selalu ada inovasi. Jadi kita di sekolah kita alhamdulillah sangat didukung ya, sangat didukung oleh manajemen. Bagaimana caranya supaya lebih meningkat lagi dari tahun ke tahun. Jadi segala kerjasama dari berbagai pihak, dari kurikulum, sarana prasarana, kesiswaan dan humas itu kerjasamanya sangat bagus, sehingga bagaimana caranya untuk memberikan pelayanan kepada seluruh warga sekolah supaya peningkatan pembelajarannya itu semakin baik dari tahun ke tahun. Sebagai penutup, Bu, motivasi buat kami yang calon-calon jadi guru. Oh iya nih, kan kami mau jadi guru nih, Bu, calon SPD. Mungkin ada sedikit motivasi atau apa gitu, Bu, buat kami. Saran sih ya, bagaimana caranya supaya kalian betul-betul memaksimalkan waktu dengan baik, kemudian sering berlatih tentang terutama karena di bidang IT ya, bagaimana caranya supaya kalau bisa perlu nanti membuat aplikasi sendiri lah ya, membuat inovasi-inovasi terbaru, kemudian nanti setelah terjun ke dunia pendidikan, setelah lulus dari kuliah bisa mengaplikasikan sendiri apa yang kalian dapatkan pada saat kuliah. Jadi jangan membuang waktu, tapi terus belajar, berusaha bagaimana caranya memaksimalkan waktu dengan baik, sehingga nanti kalian bisa lulus tapi dengan betul-betul membawa bekal yang kalian dapatkan selama kuliah gitu. Terima kasih atas saran dan motivasinya, Bu. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.